Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rizky Marjatilah, NIM 12026022 dari Prodi Farmasi TPB 36. Kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang dua program yang telah saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah PKS. Pertama-tama saya akan menjelaskan flowchart dari program pertama yang saya buat. Program pertama yang saya buat yaitu kita menghitung F atau menghitung tegangan listrik dan juga menghitung kuat arus atau I. Biasanya rumus ini digunakan pada hukum Ohm di pelajaran atau mata kuliah fisika. Terlebih dahulu akan menjelaskan flowchart yang telah saya buat untuk program pertama. Seperti biasa, flowchart dimulai, lalu setelah itu dideklarasikan integer main, float, P, di dalam kurung 10, I dalam kurung 10, R dan juga J. Kenapa di sini saya menggunakan float? Karena agar bilangan desimal tetap dapat terdeteksi dalam program. Di sini 10 itu menggambarkan array. Setelah itu saya juga mendeklarasikan char elemen, lalu mendeklarasikan integer n. Setelah itu dilakukan output judul dan keterangan program. Lalu setelah itu yang kedua adalah output banyak hitungan yang diperlukan. Karena pada program ini akan dilakukan perulangan, maka di sini saya melakukan perintah atau output banyak hitungan yang diperlukan. Lalu setelah itu input n, di mana n ini tadi sudah dideklarasikan di awal yaitu integer n. Setelah itu saya melakukan perintah atau output yaitu pilihan elemen yang akan dihitung. Yaitu yang pertama adalah V dan yang kedua adalah menghitung I. Lalu di sini ada input elemen yang diinginkan. Setelah itu karena pada program kali ini kita menggunakan percabangan, maka saya di sini menggunakan percabangan switch case. Jadi di sini setelah switch case-nya, di case yang pertama saya mengambil untuk pilihan elemen yang mencari P, di mana pertama-tama kita akan masukkan nilai R, di mana nilai R ini tadi sudah dideklarasikan di awal sebagai float. Setelah itu, setelah perintah masukkan nilai R, lalu dilanjut dengan input nilai R. Di sini dideklarasikan kembali untuk bilangan real array, karena di sini menggunakan program array. Array-nya 10 dan V serta I di sini pastinya akan menggunakan bilangan array, serta dideklarasi kembali untuk integer J. Setelah dideklarasikan sebagai integer J, maka dapat dimasukkan atau dapat dikeluarkan perintah nilai I. Di sini maksudnya adalah kita dapat memasukkan nilai I yang kita inginkan untuk mencari nilai V tadi. Di sini saya meletakkan hitungan untuk rumus mencari V, yaitu V sama dengan I kali R. Setelah itu, di sini dikeluarkan perintah atau output yang bertuliskan tegangan listrik yang dihasilkan adalah sama dengan. Lalu hasilnya dapat kita lihat. Di sini saya juga mengeluarkan atau memasukkan perintah atau output yaitu rumus mencari V tadi. Lalu setelah itu kita bisa dapatkan V sama dengan berapa volt. Di sini V array J, maksudnya itu dari rumus yang sudah dihitung di sini nanti dapat keluar hasilnya. Di output V sama dengan. Lalu seperti biasa dalam switch case, pasti di tiap case-nya terdapat break. Setelah break ini kita bisa lanjut ke case kedua. Case kedua ini terjadi apabila kita melakukan
pemilihan elemen kedua, yaitu yang case pertama tadi kan kita saat melakukan pilihan elemen yaitu mencari key. Maka case kedua ini saya gunakan untuk elemen saat mencari key. Masih sama, karena kita mencari key, kita masih dapat memasukkan nilai R. Maka dari itu saya di sini menggunakan output masukkan nilai R. Lalu kita dapat menginput nilai R yang kita inginkan, real. Maka di sini saya mendeklarasikan real array i sama i10 i10. Dan juga di sini saya menggunakan integer int. Setelah itu, seperti yang tadi, kita mengoutput atau memasukkan nilai i. Kalau yang di pertama tadi kita memasukkan nilai i, karena akan dicari nilai i, maka di case kedua ini kita memasukkan nilai v untuk mencari nilai i tadi. Lalu setelah itu kita dapat input i array. Lalu di sini saya menggunakan rumus i sama dengan i per n. Setelah itu kita mendapatkan hasil yang kita mau. Jadi di sini saya menggunakan output arus yang dihasilkan adalah sama dengan, saya juga mengeluarkan perintah yaitu rumus dari i sendiri, yaitu i sama dengan v per r. Lalu setelah itu kita dapat melihat keluaran atau output i sama dengan berapa ampere. Lalu seperti case awal tadi diakhiri dengan break. Program default, atau jika kita mengetik atau menuliskan saat yang input elemen ini, kita menuliskan sesuatu yang tidak ada di pilihan, maka yang keluar elemen yang Anda masukkan tidak tersedia. Jadi seperti itu flowchart untuk program pertama. Program C++ dari program pertama yang telah saya buat. Di sini seperti program-program biasanya digunakan agar input your stream, lalu using namespace std ini digunakan sebagai header program. Lalu using namespace std ini digunakan sebagai untuk mempermudah kita saat menuliskan cout, cin atau yang lainnya pada program, kita tidak perlu menuliskan ulang std. Lalu di sini ada integer main atau in main. Ini merupakan awalan atau suatu perintah agar program dapat berjalan. Lalu di sini ada char elemen, mendeklarasikan dari elemen yang nantinya akan kita tentukan. Lalu integer n dideklarasikan di sini karena kita nantinya akan menggunakan n untuk mencari beberapa hasil yang diinginkan. Lalu di sini ada float i array 10, array 10, r dan juga j untuk for-nya nanti. Ini bagi header, cout, hukum Ohm fisika ini untuk memudahkan saja atau memperindah awalan program. Saya juga di sini mengeluarkan atau mengoutputkan rumus hukum Ohm itu sendiri. Lalu setelah itu, karena di sini akan dilakukan perulangan, maka saya akan menanyakan terlebih dahulu berapa hasil yang akan dicari. Baru kita bisa menginput n, dan ini adalah banyaknya hasil yang akan kita cari nantinya pada program ini. Setelah itu, di sini saya mengeluarkan atau menampilkan dua pilihan karena program ini akan dilakukan percabangan. Maka dari itu, saya menyediakan dua pilihan agar nantinya dapat dilakukan percabangan. Yang pertama mencari tegangan listrik atau V, dan yang kedua adalah mencari kuat arus atau I. Lalu di cout ini, saya akan mengeluarkan perintah atau bertanya, tentukan elemen yang akan dihitung, 1 atau 2. Jadi, kita dapat memilih elemen yang akan kita hitung, yaitu 1 atau 2 di sini, dari dua pilihan ini. Setelah itu, saya in elemen, yaitu memasukkan pilihan kita. Setelah kita menentukan atau memilih elemen yang akan dicari, akan terjadi percabangan di sini. Percabangan yang saya gunakan adalah switch case pertama. Case pertama di sini maksudnya
jika kita menentukan elemen satu yang kita pilih atau mencari tegangan listrik, maka program ini akan berjalan. Yaitu pertama, setelah kita menentukan case pertama, Cout masukkan nilai R sama dengan, lalu kita masukkan nilai R, in nilai R. Setelah itu untuk pengulangan, karena menggunakan di sini kita menggunakan array juga, yaitu integer J sama dengan 0, J lebih kecil dari N, dan J increment. Maksudnya di sini J sama dengan 0 adalah program yang kita buat itu dimulai dari 0. Jadi nilai ke 0, I ke 0, I1, I2, dan seterusnya. Lalu yang dimaksud J lebih kecil dari N di sini adalah jika kita memasukkan nilai N yang kita inginkan, maka ketika J masih lebih kecil dari N, program ini masih akan terus berjalan. Namun ketika J sudah lebih besar dari N, program ini akan otomatis berhenti karena di deklarasinya sudah dituliskan seperti ini. Lalu setelah itu Cout nilai I, di sini J plus 1, maksudnya setelah kita memasukkan nilai I pertama, lalu selanjutnya dapat nilai I kedua karena sudah dideklarasi J plus 1. Jadi seperti itu selanjutnya I ketiga, I keempat, atau sesuai dengan N yang kita inginkan. In I array J. Jadi berapa kali seperti yang sudah dilihat sudah dijelaskan tadi, J akan terus bertambah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini adalah rumus mencari V, yaitu I dikali N. Setelah memasukkan data keseluruhan, maka akan terjadi di sini hasil dari data yang kita inginkan, yaitu tegangan listrik yang dihasilkan adalah ini. Saya juga mengeluarkan untuk rumusnya, yaitu V sama dengan I kali R. Lalu di sini untuk for atau perulangan hasilnya, karena tadi di awal kita melakukan perulangan untuk datanya, maka yang terjadi di sini adalah perulangan untuk hasilnya juga, yaitu Cout V J plus 1 di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka J akan jadi J1, J2, J3 dan seterusnya. Vj akan keluar dan di sini adalah satuannya volt. Lalu seperti program switch case biasanya, setelah program berjalan dan selesai, maka di sini tuliskan break. Case yang kedua di sini digunakan ketika kita memilih elemen kedua atau mencari kuat arus. Setelah itu sama seperti di case pertama, kita akan input nilai R. Ini dikeluarkan dulu perintah masukkan nilai R, lalu kita dapat menginput nilai R juga. Ini juga dibuat for integer sama dengan 0, J sama dengan 0, dan J lebih kecil dari N, serta J increment. Hal ini dilakukan sama seperti di case awal, supaya nilai V yang kita inginkan di sini akan berulang sesuai dengan atau setiap lebih kecil dari N. Misal kita di sini menuliskan N di sini adalah 3, maka ketika J di sini masih lebih kecil dari 3 atau lebih kecil sama dengan dari 3, program ini masih bisa berjalan. Namun ketika J lebih besar dari 3, program ini sudah otomatis terhenti. Ini adalah rumus untuk mencari I, yaitu V per R. Di sini kita juga menggunakan array J. Lalu setelah kita masukkan data di sini, maka akan terjadi atau maka kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Di sini ada keluaran perintah, yaitu kuat arus yang dihasilkan adalah, saya juga mengeluarkan di sini untuk rumusnya, yaitu I sama dengan V per R. Lalu di sini juga ada deklarasi untuk for integer J sama dengan 0, J lebih kecil dan sama dengan dari N, dan J increment. Sini akan keluar nanti I sama dengan hasil yang sudah didapat dari rumus ini dengan satuan ampere. Lalu seperti biasa di program switch case selalu ada break. Dan di sini ada default. Default itu
terjadi ketika saat kita memilih elemen atau menginput elemen di sini, kita menginput pilihan yang tidak ada dari kedua ini. Setelah itu di sini saya mengeluarkan cout atau mengeluarkan tulisan, yaitu terima kasih sudah menggunakan program ini. Di sini bisa dilihat header hukum Ohm fisika dan juga ditampilkan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Pertama-tama kita harus menentukan berapa banyak hasil yang akan kita cari saat itu. Lalu kita akan memilih hasil apa yang akan kita cari, I atau I. Memilih nomor 2. Nilai R yang 12. 1 kita masukkan 3, 2, 4, di 3-nya 5. Nah, di sini bisa dilihat langsung keluar untuk semua data yang dihasilkan, bercompile and run. Serta kita pilih 3. Kita pilih atau ketik pilihan yang tidak ada di antara dua ini, misal 3. Dan keluar, maaf, elemen yang Anda maksud tidak tersedia. Dan kali ini saya akan menjelaskan flowchart untuk program kedua, yaitu program kedua kali ini saya mengambil dari mata kuliah. Ininya agar program dapat berjalan. Setelah itu saya mengintegrasikan data karena nantinya data ini akan diperlukan untuk mengisi pilihan data di program ini. Lalu setelah itu integer A, deklarasi integer A. Setelah mendeklarasikan hal-hal yang diperlukan, saya langsung melakukan output, yaitu judul dan keterangan program. Setelah itu saya langsung menggunakan output banyaknya hitungan yang diperlukan. Setelah itu kita dapat menginput A atau banyaknya hitungan yang akan dilakukan. Serta setelah itu saya melakukan output pilihan data yang akan dihitung. Setelah itu terjadi percabangan di sini. Jika nantinya pengguna program memilih 1, maka yang terjadi akan false. False di sini hanya sebagai perumpamaan. Di sini dideklarasikan bilantil array n 10, n 10 dan i 10. Kita juga mengintegrasikan i sebagai array di sini. Lalu di sini dilakukan perulangan atau perulangan sort tetap ke i. Maksud dari output tetap ke ini adalah sesuai dengan banyaknya data yang akan kita hitung. Kita dapat memasukkan juga nilai n. Kita juga harus memasukkan nilai v agar kita dapat menghitung nilai molaritas. Integer b di sini kita declare agar nantinya kita mendapatkan hasil molaritas yang ingin ditampilkan. Jadi di sini tidak semua berbeda dari program yang pertama. Kalau program yang pertama itu kita langsung menghasilkan semua hasil dari perulangan yang dilakukan di program tersebut. Tapi untuk program kali ini kita dapat memilih hasil mana yang akan ditampilkan pada program ini. Maka dari itu di sini dijelas atau diminta hasil molaritas yang ingin ditampilkan berapa. Lalu setelah itu kita menginput hasil atau pilihan keberapa, 1 atau 2 atau 3 atau yang lain. Lalu di sini saya juga mengeluarkan rumus dari molaritas, yaitu sama dengan n per v. Kita assign dulu rumusnya untuk mencari m, yaitu n per v, dan b di sini dari integer b. Maksudnya integer b adalah dari nilai n dan v yang telah dimasukkan di awal tadi. Setelah itu, setelah rumus ini kita akan mendapatkan hasil molaritas yang diinginkan. Integer deklarasi di sini saya menggunakan integer array n, m, 10, 10, 10 dengan array 10. Lalu kita mendeklarasikan integer i juga, ya.
sini kita masukkan data keberapa. Di sini bakal keluar data keberapa, 1, 2, atau 3, tergantung dengan banyaknya data yang kita inginkan di awal tadi. Setelah itu kita dapat memasukkan data M atau nilai X, serta selanjutnya kita juga harus menginput data P di sini dan kita dapat mendapatkan hasil dari nilai I. Setelah itu balik ke awal, kita integerkan lagi B sama seperti sebelumnya. Lalu saya memberikan output di sini, yaitu hasil jumlah mol zat yang ingin ditampilkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat memilih data keberapa yang nantinya akan dihitung dan hasilnya akan dikeluarkan sebagai output. Kita dapat menginput B di sini dimaksud adalah hasil jumlah mol zat yang mana yang akan ditampilkan. Lalu di sini saya juga mengeluarkan atau mengoutputkan rumus dari jumlah mol zat, yaitu N sama dengan M dikali P. Maka dari itu di sini langsung desain agar kita dapat mendapatkan hasil dari jumlah mol zat di sini. Setelah itu akan keluar output dari hasil jumlah mol zat yang diinginkan sebelumnya. Ketika program ini sudah selesai, maka di terakhir saya akan mengeluarkan output tulisan terima kasih sudah menggunakan program ini selesai. Setelah itu di sini bisa dilihat ada program C++ yang telah saya buat dari flowchart yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang menghitung molaritas zat. Seperti program sebelumnya, diawali dengan pagar input iostream, lalu using namespace std di sini digunakan sebagai header dan awalan untuk program. Kenapa kita menggunakan using namespace std? Karena di sini agar nantinya kita tidak harus mengulang std di setiap garis. Jadi langsung saja bisa langsung cout atau in atau sebagainya. Setelah itu kita di sini in main sebagai awalan atau perintah program agar kita dapat menjalankan program. Di sini kita juga ada integer a dan juga data. Setelah itu di sini saya menggunakan float n, m, i dan i. Kenapa saya menggunakan float? Karena agar nilai desimal tetap dapat terbaca di program ini dengan array 10. Pertama-tama seperti biasa di sini ada cout untuk judul dan keterangan program, cout rumus molaritas, dan setelah itu saya langsung memberikan pertanyaan kepada pengguna program untuk berapa banyak data yang dicari. Pengguna dapat melakukan input banyaknya data yang akan dicari sebagai A. Setelah itu pengguna akan disuguhkan dua pilihan dari program ini yang dapat pengguna pilih 1 atau 2 dan dapat di input pilihannya. Karena menggunakan percabangan, di sini kita menggunakan percabangan if dan else if. Maka dari itu di if pertama, ketika pengguna memilih angka 1 di sini, saat input data pengguna memilih angka 1, maka program ini akan berjalan. Untuk pengulangan, integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan a, dan i increment. Maksud dari hal ini adalah program atau pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dimulai dari ke 1. Atau di sini i sama dengan 1. Nah, di sini data ke, maka di sini i. Jadi data ke 1 dan selanjutnya data kedua. Lalu di sini terdapat i lebih kecil dari a. I lebih kecil sama dengan dari a, yaitu menandakan bahwa nilai i, jika nilai i masih lebih kecil sama dengan dari a yang telah diinput di awal tadi, maka program ini masih dapat berjalan.
Namun ketika nilai A sudah lebih besar dari I, maka program ini akan otomatis terhenti atau tidak berjalan. Kita dapat menginput di sini kita dapat menginput data ke 1, yaitu I. Data keberapa? 1, 2, 3, 4 atau seterusnya. Setelah itu di sini kita dapat keluaran input N ke, lalu kita dapat memasukkan data Cin N array I. Jadi sebanyak I yang kita mau itu berapa, N yang kita mau itu berapa, misalkan input N ke 1, 2, 3 gitu. Seperti itu. Ini ada juga cout input V ke. Jadi dua hal ini kita harus masukkan agar dapat menemukan hasil dari molaritas yang akan dicari. Lalu di sini ada integer B. Integer B ini berarti kita sudah mencari mendapatkan hasil molaritas yang ingin ditampilkan. Berbeda dari program sebelumnya. Kalau di program sebelumnya itu kita mendapatkan semua hasil dari semua data yang kita input. Namun pada program kali ini kita dapat memilih hasil dari hasil dari data keberapa yang ingin kita ketahui. Jadi di sini kita diberikan output pilihan hasil molaritas data yang ditampilkan. Kita dapat memasukkannya. Lalu setelah itu saya di sini mengeluarkan output rumus molaritas sama dengan N per P. Setelah itu di sini dapat tunjukkan hasil untuk hasil molaritas tersebut dengan rumus N per P ini dan satuan M. Dan ini untuk spasi. Lalu untuk percabangan yang kedua, saat kita memilih nomor 2 di pilihan ini, maka program akan berjalan di sini else if untuk data kedua. Sama seperti data pertama tadi, for integer I sama dengan 1, I lebih kecil dari sama dengan A dan I increment. Kita juga dapat memasukkan data ke 1, kedua, ketiga sesuai dengan pilihan sebelumnya di atas. Setelah itu kita harus memasukkan nilai M dan V karena kita akan mencari N yang memerlukan data dari M dan V. Di sini M dan V-nya juga menggunakan array atau per kamar. Di sini I lebih kecil sama dengan dari A. Jika nilai I masih lebih kecil sama dengan dari A, maka program ini masih bisa berjalan. Namun jika tidak, maka program ini akan otomatis terhenti. Lalu di sini dideklarasi lagi integer B untuk mengeluarkan hasil jumlah mol-zat yang ingin ditampilkan. Di sini kita juga dapat memilih hasil jumlah mol-zat mana yang akan ditampilkan. Dari data mana yang akan ditampilkan, data 1, 2, atau 3, atau yang lain sesuai dengan pilihan. Lalu di sini saya juga mengeluarkan output rumus N sama dengan M kali V. Lalu setelah itu langsung dikeluarkan output hasil jumlah mol-zat adalah sama dengan ini rumusnya agar mendapatkan hasil, yaitu M per B dikali V per B. Jadi ini satuannya mol. Lalu terakhir, ketika kita sudah selesai menggunakan program ini, maka akan ada keluaran terima kasih sudah menggunakan program ini. Kita bisa compile kan program kedua. Berapa banyak data yang dicari? 3. Pilihannya 1. Data pertama yaitu 12. Input I 2. Data kedua 11. Untuk data ketiga kita input N 14. Ini 3. Maka di sini akan ditentukan pilihan data mana yang akan kita cari hasilnya. Saya memilih untuk data nomor 3. Dan sini keluar nilai molaritas dari data ketiga adalah 4,66667 mol.
Itu saja dari dua program ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.